Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak suka apabila anaknya ingin melaksanakan syariat dengan alasan takut anaknya masuk ke dalam jaringan teroris dan ingin anaknya biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu syar'i. Manusia ini di zaman ini, di akhir zaman ini memang serba terbalik. Dalam agama mereka ingin biasa-biasa saja, tapi dalam dunia mereka tidak ingin biasa-biasa saja. Mereka ingin lebih, ingin perfect dalam dunia, ingin sempurna. Tapi kalau dalam agama, beragama itu biasa-biasa sajalah. Ngapain dipaksakan seperti itu? Tapi kalau dalam urusan dunia, dia berkata kepada anaknya, "Nah, kamu harus berjuang, harus berusaha. Kamu kalau tidak sungguh-sungguh, tidak akan dipakai oleh manusia." Nah, lihat, ini menunjukkan begitu kuatnya pengaruh wahan itu kepada manusia. Penyakit cinta dunia pada diri kaum muslimin. Sehingga pola pikirnya, mindsetnya itu berubah, terbalik. Saudariku wanita muslimah, ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang tua yang seperti itu, tatkala melihat Anda sudah mulai memakai jilbab sesuai dengan syar'i, memakai pakaian yang syar'i, mulai pula membaca buku-buku agama, mendengarkan ceramah-ceramah, hadir ke kajian-kajian, barangkali Anda mendapatkan ayah dan ibu Anda khawatir, cemas. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, wahai saudariku, janganlah lupa bahwa hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara jari jemari Ar-Rahman. Dia yang membolak-balikkannya. Dia yang memiliki hidayah dan menganugerahkannya kepada manusia. Maka doakan orang tuamu agar dia mendapat hidayah, dibukakan pintu hatinya. Berdoalah sungguh-sungguh di waktu sujudmu, ketika sebelum salam dari sholat, di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu dan tempat-tempat istijabah. Doakan untuk kedua orang tuamu agar mereka dibimbing kepada jalan yang lurus, diberi ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua yang seperti itu adalah karena ketidaktahuan dia, ketidakmengertian dia, tidak paham. Maka Anda hendaknya bijaksana, lembut menghadapi orang yang tidak paham dan tidak mengerti, apalagi orang tua Anda. Sebagai penuntut ilmu, Anda harus memiliki akhlak dan sikap yang baik, khususnya kepada orang tua Anda. Banyak anak-anak muda sekarang, gadis-gadis sekarang, setelah dia menuntut ilmu, dia merasa sudah memiliki ilmu, bisa berdebat, bisa berdialog, bisa mematahkan hujjah orang. Akhirnya dia berdebat dengan ayah ibunya. Ketika ayahnya melarang, ibunya melarang, langsung dibantah, spontan. Mungkin yang dipahaminya ini membela kebenaran, menegakkan sunnah, ini menegakkan kebenaran, sehingga berdebat dengan orang tuanya. Jangan. Itu tidak hikmah, tidak akan mendatangkan faedah, malah membuat orang tua Anda barangkali akan semakin antipati, semakin jauh dan semakin tidak suka. Yang harusnya Anda lakukan adalah semenjak Anda belajar dan menuntut ilmu, Anda semakin berbakti kepadanya, semakin peduli, semakin perhatian, semakin sayang, semakin patuh kepada dia. Tunjukkan bahwa ilmu yang Anda pelajari itu membuat Anda menjadi anak yang berbakti, sehingga akhirnya dia melihat langsung dari amaliyah Anda. Oh, anak saya semenjak dia belajar agama, tidak pernah dia berkata kasar lagi. Dia senantiasa merendah kepada saya, tawadu, selalu memperhatikan saya. Harusnya seperti itu para penuntut ilmu, karena memang itu yang diajarkan oleh ilmu yang kita pelajari. Anak dengan orang tua itu seperti budak kepada tuannya. Bayangkan, merendah. Kalau berjalan bersama orang tua, jangan berjalan di hadapannya. Kalau mau duduk, silakan orang tua dahulu duduk. Kalau makan, sahabat Nabi itu kalau makan bersama ibunya,
Ada di antara sahabat itu ketika makan bersama ibunya, dia ingin mengambil daging itu, makanan itu. Tapi tatkala ibunya melirik ke situ, tidak jadi diambil. Takut dia nanti dia ambil, ternyata ibunya juga menginginkan. Allahu Akbar. Sampai seperti itu keperhatian mereka kepada orang tua. Jadi pernah dulu akhwat, di tempat kami ada seorang akhwat, dia belajar. Seorang gadis awalnya. Belajar, setelah mulai belajar, mulai dia berubah, pakai jilbab dan lain sebagainya. Orang tuanya yang jauh daerah, dia merantau ke sana, bekerja. Mendengar berita tersebut dari keluarga-keluarganya yang ada di daerah itu, takut dan khawatir. Anak saya sekarang ikut aliran apa? Tiba-tiba dibungkus badannya, tertutup. Takut dia. Cemas, saking takutnya langsung diperintahkan anaknya pulang. Bayangkan. Datang dia mengadu, Ustaz, gimana ini Ustaz, saya tidak mau pulang. Orang tua saya memerintahkan saya pulang. Karena dia tahu saya sudah mengaji. Saya nggak mau, kalau saya pulang saya nggak akan bisa lagi mengaji nanti. Waktu itu kita sarankan, kamu ini wanita, seorang gadis. Jangankan kamu, seorang pemuda saja, kalau orang tuanya memerintahkan pulang ketika itu. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, hendak berjihad bersama Nabi, tapi orang tuanya tidak mengizinkan, menangis, tidak ridho. Apa kata Rasulullah SAW? Irji, pulang engkau. Buat kedua orang tuamu tertawa. Irji wa adhikhuma kama abkaitahuma. Buat keduanya tertawa lagi, tersenyum bahagia sebagaimana engkau telah membuatnya menangis karena meninggalkannya. Dalam riwayat lain, irji fa fihima fajahid. Pulanglah engkau, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Apalagi seorang wanita yang belum menikah, maka tidak ada alasanmu untuk membangkang. Tapi nanti saya tidak bisa belajar agama, Ustaz. Pulanglah. Karena kalau engkau pulang mematuhi orang tuamu, itu adalah ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa, Allah mudahkan baginya jalan keluar. Pulang dia. Akhirnya dijemput itu sama pamannya, dijemput, tidak dibiarkan, khawatir orang tuanya entah kemana-mana nanti. Pulang dia. Tidak berapa lama datang pertolongan dari Allah. Datanglah seorang pangeran menjemputnya, melamarnya. Tidak tanggung-tanggung seorang pemuda kita dari angkatan datang. Ngaji, sudah belajar agama. Seorang pemuda yang rajin mengaji dan seorang angkatan datang. Waktu itu saya sarankan, kamu datang dengan seragammu. Datang deh dengan seragamnya, melamar putrinya. Tapi disebut orang tuanya, apa kamu mau sama anak saya? Anak saya ini, kamu tentara, anak saya ini pakai jilbab begini, mengaji apa segala macam. Ya karena dia begitu saya mau, kata si tentara ini. Karena dia seperti itulah makanya saya mau. Loh, kok mau? Berubah pikiran orang tuanya. Kalau ini memang menyimpang, kok bisa ya dia mau? Dia ini kan aparat TNI. Pertolongan dari Allah. Akhirnya menikah dan dibebaskan sama orang tuanya, mau mengaji, mau apa. Anda harus sabar menghadapi orang tua itu. Kemudian cara yang berikutnya, wahai saudariku, Anda bisa cara yang berikutnya, dan ini sudah kami coba. Dulu ayah saya juga menentang saya. Khawatir, takut. Nah caranya waktu itu kita sering membawakan buku ke rumah. Dilengkapi perpustakaan di rumah orang tua itu. Majalah-majalah. Kadang-kadang sengaja pura-pura diletakkan di tempat dia biasa duduk minum kopi atau minum teh. Nah duduk lihatnya apalah buku ini ya, dibacanya juga nanti. Terbaca juga sama dia. Kadang-kadang mungkin dibaca takut dia. Tapi buku itu tidak mungkin dia campakkan. Nah, kaset-kaset juga. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Akhirnya subhanallah, Allah berikan hidayah itu. Dengan sendirinya dia datang ke majelis. Mulai dia bertanya masalah agama. Dengan doa, kesabaran kita, akhlak kita, insya Allah akan terbuka pintu hatinya. Jadi ini diantara kiat-kiat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagimu dan engkau harus bersabar.